warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, baik itu berupa iman, Islam maupun kesehatan sebagaimana kita rasakan saat ini. Tak lupa pula kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam terang benderang sebagaimana kita rasakan saat ini. Yang terhormat dosen pembimbing Muhammad Arfa SE SY MM, yang terhormat penonton sekalian, perkenalkan, nama saya Siti Fadila. Saya dari semester 3 Prodi HES, Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan saya membuat video ini untuk menuntaskan tugas saya yang berjudul Konsep Fikih Siasa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Nomor 45 tahun 1990. Pendahuluan. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Nomor 45 Tahun 1990 adalah dua peraturan yang memiliki dampak signifikan dalam konteks administrasi pemerintah di Indonesia. Peraturan ini dicakup berbagai aspek yang berkaitan dengan tata kelola negara. Peraturan berbagai bidang dalam pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 menghadirkan kerangka kerja penting-penting yang mengatur aspek-aspek administrasi pemerintah yang mencakup berbagai bidang dalam pemerintahan, mulai dari organisasi pemerintahan pemerintah hingga manajemen sumber daya manusia. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 memberikan tambahan aturan ketentuan yang mempengaruhi pada berbagai sektor di dalam negeri. Hal ini termasuk dalam konteks pengaturan perusahaan, fikih siasah, hukum Islam, dan urusan politik atau pemerintahan. Mencakup tentang bagaimana agama Islam mengatur berbagai aspek kehidupan politik dan pemerintah dalam masyarakat Muslim. Fikih siasah. Fikih siasah ini juga membahas prinsip pemilihan pemimpin dalam Islam seperti kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dalam fikih siasah mempunyai beberapa aspek, yaitu pemimpin yang adil. Semua orang sih maunya mempunyai pemimpin yang adil, bertanggung jawab. Yang kedua, hukum dan keadilan. Yang ketiga, hak asasi manusia. Yang keempat, ekonomi dan pemerintahan. Yang kelima, hubungan luar negeri. Yang keenam, kewajiban Muslim terhadap pemerintah. Yang ketujuh, pemberontakan dan perlawanan. Kedudukan fikih siasah dapat juga dijelaskan, yaitu cabang fikih, penerapan syariah, membentuk pemerintahan Islam, hak asasi manusia dan keadilan, hubungan luar negeri, kewajiban individu Muslim, dan pemberontakan dan perlawanan. Siasah syariah ini oleh ABD Rahman Taj mencakup gagasan tentang bagaimana hukum Islam dapat diintegrasikan ke dalam peraturan pemerintah dan sistem hukum satu negara. Namun perlu diingat bahwa peraturan pemerintah yang ada yaitu Peraturan Pemerintah
nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1990 merupakan peraturan pemerintah Indonesia yang tidak secara eksplisit mencantumkan konsep siasat syariah oleh Abadi Rahman. Namun dalam praktiknya, peraturan pemerintah Indonesia sering dicerminkan prinsip hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti dalam hukum keluarga, pendidikan agama. Selain itu, penafsiran dan penerapan siasat syariah dapat bervariasi di berbagai negara dan konteks hukum yang berbeda. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 adalah peraturan pemerintah Indonesia yang mengatur tentang bidang perizinan usaha dan penanaman modal asing. Timbulnya masalah, maka substansi Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 dan nomor 45 tahun 1990 sesuai dengan teori masalah yang dikemukakan Imam Malik, kesalahan umum. Yang pertama, kesalahan umum dan kepentingan itu bukan hal yang berkenaan dengan ibadah. Yang kedua, kepentingan atau kesalahan umum harus selaras dengan jiwa syariah. Yang ketiga, kepentingan atau kesalahan umum itu harus merupakan suatu esensial. Syarat masalah kedua dan teori Imam Malik, kepentingan atau maslahatan umum itu harus selaras dengan jiwa syariah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber syariah itu sendiri. Syarat masalah ketiga harus merupakan suatu yang esensial dalam bukan hal yang bersifat perlawanan. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1943 nomor 45 dan tahun 1990 namun tidak bersifat kemewahan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 dan nomor 45 tahun 1990 terdapat ruh fikih siasah. Hal ini dapat dilihat dalam substansi dari Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 dan nomor 45 tahun 1990 yang menunjukkan bahwa telah terpenuhi syarat tertentu fikih siasah. Fikih siasah di Indonesia tidak dikodifikasikan secara khusus, namun poin-poin hukum yang disebut dan berlaku setelah memuat hukum Islam. Jika melihat substansi dan peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1998 dan nomor 45 tahun 1990, poin-poin yang terdapat di dalam beberapa pasal mengandung unsur-unsur masalah yang tertentu, kemaslahatan umum para pegawai negeri sipil, PNS, dan kemaslahatan bagi masyarakat lain. Karena salah satu tujuan dari peraturan pemerintah pemerintah nomor 10 tahun 1995 dan nomor 45 tahun 1990 adalah mencegah perceraian.
Perceraian merupakan perbuatan hal yang dihalal yang dibenci oleh Allah. Hal ini disebabkan karena perceraian akan melahirkan banyak akibat hukum yang akan memicu banyak terjadi perselisihan, bahkan permusuhan di antara kedua belah pihak yang melakukan perceraian. Sampai di sini saja presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi